Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Firdaus, NIM 211M10035 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang inklusi. Menurut Dr. Muncito, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menghargai berbagai keanekaragaman dan kemajemukan individu manusia sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, implementasi pendidikan inklusi yang dipayung oleh Permendiknas harus diperkuat, juga harus peraturan daerah masing-masing, sehingga semua pihak, yakni gubernur, bupati, dan wali kota sama mewujudkan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan segala kondisinya, dengan menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan gender, status HIV dan kesehatan, maupun latar belakang sosial, ekonomi, etik, agama, maupun bahasanya. Menurut EFNI 2009, pendidikan inklusi anak diterima seperti diri mereka sendiri, sehingga anak bisa berkembang dan belajar dengan kemampuan masing-masing. Dalam pendidikan inklusi, sistemlah yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan anak. Maka dari itu, penyelenggara inklusi membutuhkan persiapan yang menyangkut permasalahan yang kompleks, tidak hanya masalah reproduksi sekolah, namun masalah sumber daya yang benar siap menjalankan tanggung jawab dan dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi yang nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan pembangunan inklusi. Johnson 2001 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 prinsip utama dari penyelenggara pendidikan inklusif yang keseluruhan bermuara pada pemahaman inti bahwa adalah hak setiap anak bersama dengan masyarakat lainnya, bahwasanya 1. Setiap anak semestinya dan menjadi bagian yang integral dari komunitas lokalnya dan kelas atau kompleks reguler. 2. Kegiatan pembelajaran diatur melalui tugas-tugas belajar yang kooperatif, berorientasi pada pembelajaran individual, serta mempunyai sifat fleksibel dalam pemilihan materi. 3. Guru bekerja sama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran umum, khusus dan individual, dan memiliki pengetahuan tentang cara menghargai pluralitas perbedaan individual dalam mengatur aktivitas kelas. Suatu lingkungan yang inklusi dan ramah terhadap pembelajaran di RIF adalah lingkungan yang menerima, merawat, dan mendidik semua anak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, dan atau karakteristik lainnya. Mereka bisa saja anak-anak cacat atau berbakat, anak jalanan atau pekerja, anak dari orang-orang desa atau nomadik, anak dari minoritas budayaan atau etnisnya, linguistiknya anak-anak yang terjangkau HIV dan AIDS, atau anak-anak dari area atau kelompok yang lemah dan termarginalisasi lainnya. Inklusi juga melibatkan 1. Reproduksi budaya, kebijakan, dan praktek untuk merespon terhadap keberagaman siswa dalam lingkungannya. 2. Pembelajaran dan partisipasi semua anak yang rentan akan tekanan inklusi, bukan hanya siswa penyandang cacat. 3. Meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya. 4. Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya. 5. Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya. 6. Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan dan sebagai masalah. 7. Saling memelihara hubungan antar sekolah dan masyarakat. 8. Memandang pendidikan inklusi sebagai satu aspek dari masyarakat inklusi. Isu difabel dalam inklusi sosial. Dalam isu difabel, inklusi sosial memiliki nilai sosial dan peningkatan perekonomian negara. Adapun
Inklusi sosial pada masyarakat marginal akan memberi manfaat yang positif pada sektor literasi, tingkat pendidikan, dan produktivitas ketenagakerjaan. Jika semua hal di atas dijalankan secara akumulatif, maka berdampak positif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Dalam sektor aksesibilitas. Dalam sektor aksesibilitas di negara-negara maju, regulasi tentang aksesibilitas bangunan seringkali membuat anggaran menjadi meningkat. Namun mereka bisa menekan anggaran agar tidak membengkak karena institusi tidak berjalan dengan efisiensi dan transparan dengan kesadaran bangunan aksesibilitas sejak awal. Masalah yang dihadapi negara-negara penghasilan menengah dan rendah. Namun di negara-negara penghasilan menengah dan rendah, persoalan anggaran kerap memenuhi dinamika yang kompleks karena imbas dan ketidakefisien administrasi, kurangnya kapasitas institusional, dan yang paling membahayakan adalah korupsi. Kadang institusi di negara penghasilan menengah dan rendah enggan untuk menganggarkan biaya penambahan aksesibilitas di instansinya karena takut anggaran rutin akan semakin membengkak. Lanjutan, refleksi seperti ini tentunya merupakan perspektif jangka pendek. Selain itu, anggaran yang membengkak disebabkan oleh absennya aksesibilitas sejak awal. Selalu ada anggaran tambahan yang benar ketika melakukan renovasi untuk bangunan institusi yang tidak aksesibel. Misalnya penambahan lift pada bangunan lebih dari 2 lantai. Jika menggunakan perspektif jangka panjang dengan merancang bangunan menggunakan paradigma desain universal, anggarannya tentu akan jauh lebih murah karena tidak perlu membongkar bangunan untuk penambahan aksesibilitas. Sekilas hanya contoh bangunan bagaimana eksekusi sosial dalam sektor aksesibilitas saja malah semakin membuat anggaran negara terbebani. Secara umum di negara berkembang seperti Indonesia, prinsip pengurutan difabel dalam sektor pembangunan sudah mulai berjalan meski tidak bisa dibilang signifikan. Difabel negara berkembang sangat rentan sekali untuk dalam jeratan kemiskinan karena eksekusi sosial. Inklusi sosial dalam sebagai sektor menjadi jawaban ketika kerentanan antara difabel dan kemiskinan menjadi sangat dekat. Inklusi sosial mempotensi besar meningkatkan taraf kehidupan difabel yang bagian besar tereksklusi dari kegiatan ekonomi produktif dan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Keterkaitan pembangunan inklusi dan pendidikan. Selama ini, istilah inklusi diartikan dengan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas secara umum dengan anak-anak lainnya. Tetapi sebenarnya inklusi merupakan sebuah perubahan praktis dalam dunia pendidikan yang memberi peluang dengan latar belakang dan kemampuan berbeda untuk bisa berhasil dalam pembelajaran. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat, sekolah, kepala sekolah, guru, administrator sekolah, atau orang tua semua anak untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak berkebutuhan khusus yang ada di masyarakat. Pembangunan inklusi harus disadari oleh sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus dan anak yang mengalami hambatan akses pendidikan untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu pendidikan sekolah terdekat secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pembangunan inklusi dapat terlaksana apabila dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang menerima sebuah keberagaman dan bukan hanya sekedar toleransinya. Hal ini dipergunakan sebagai sebuah sistem yang dapat mendapat sebuah karakteristik dan kebutuhan anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan menurut kemampuannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademi, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal. Anak penyandang cacat dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya serta pada orang tua dan gurunya mempunyai akses
sebuah sistem mendukung berbasis sekolah atau masyarakat maupun sistem mendukung eksternal tanpa biaya. Sistem tersebut dirancang untuk secara efektif merespon kebutuhan yang mungkin dihadapi anak-anak tersebut. Satu sistem atau satu konsep penting bahwa kita semua harus menerima bahwa semua anak itu berbeda dan semua memiliki hak yang setara terhadap pendidikan walau bagaimana latar belakang dan atau kemampuannya. Banyak sekolah kita dan sistem pendidikan bergerak menuju pendidikan inklusif di mana anak-anak latar belakang dan kemampuan yang beragam dicari dan didorong untuk masuk sekolah umum. Dampak positif bagi anak disabilitas. 1. Meningkat kesempatan untuk belajar karena mereka dapat berinteraksi dengan anak-anak lainnya. 2. Memperbaiki pembelajaran mereka, juga mendorong partisipasi mereka dalam keluarga dan kehidupan masyarakat. Dampak positif bagi non-disabilitas. Setiap individu belajar untuk menghargai dan menghormati kemampuan masing-masing apapun keadaannya, juga belajar untuk sabar, toleransi dan pengertian. Mereka apa yang telah kita ketahui bahwa setiap orang itu spesial dan bagian dan kehormatan untuk merangkul keberagaman serta menyambut perbedaan dengan penuh rasa syukur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.